Baik, kita akan membahas soal yang mungkin nggak semuanya bisa kita bahas ya, tetapi soal yang ini aja ya, maksudnya yang banyak salah begitu ya, yang banyak dari teman-teman itu salah gitu ya. Saya random aja ya, coba saya pilih, ini ada list yang sudah saya tadi lihat begitu ya, beberapa yang banyak salah itu adalah soal yang ini. Saya tulis aja enggak apa-apa ya. Massa jenis ya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat. Massa jenis H2SO4 pekat ya, H2SO4 pekat 49% adalah 1,3 kg per liter. Dengan massa molarnya itu adalah 98 gram per mol. Untuk memperoleh 260 ml untuk memperoleh 260 ml H2SO4 0,05 molar diperlukan H2SO4 pekat sebanyak berapa, kan gitu tuh pertanyaannya ya. Nah, ini perlu kita jawab. Yang pertama kita perlu tahu dulu bahwa di sini itu adalah ya, ada dua, larutannya hanya satu, tetapi kita perspektifnya ada dua begitu ya. Maksudnya gimana, Bu? Jadi pertama, larutan yang pertama itu ada larutan yang pekat begitu ya, H2SO4 pekat dengan kadar 49%. Gitu ya. Kalau rho-nya kan karena senyawanya cuma satu ya, H2SO4 ya rho-nya ya itu aja 1,3 kg per liter gitu ya. Terus kemudian dari H2SO4 yang pekat 49% ini gitu ya, kita disuruh bikin gitu. Biasanya juga kayak gitu sih kalau teman-teman nanti di jadi asisten laboratorium ya, biasanya itu dimintai tolong begitu gitu. Mbak, itu di larutan induk begitu ya, ada H2SO4 begitu ya, silahkan dibuat, saya minta 0,05 molar aja atau 1 molar aja begitu. Bikin berapa, Bu? 1 liter misalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman enggak, teman-teman diminta untuk bikin 260 ml. Diminta untuk membuat 260 ml sama dari sini ya. Larutannya adalah larutan H2SO4 dengan konsentrasinya berubah menjadi 0,05 molar. Di sini dikatakan H2SO4 pekat 49% begitu ya. Kita belum tahu nih, belum bisa membandingkan karena yang satunya itu konsentrasinya wujudnya adalah persen begitu ya. Yang satunya lagi wujudnya adalah molaritas begitu. Maka yang harus kita cari tahu berarti pertama adalah molaritasnya ini dulu gitu ya. Ini molaritasnya berapa? Karena ini wujudnya masih persentase atau masih wujudnya itu adalah kadar gitu ya. Ini sama-sama H2SO4. Nah, kita disuruh mencari tahu berapa sih H2SO4 yang diperlukan begitu ya. Sebanyak berapa, berarti ini yang dicari adalah volumenya. Yang dicari adalah volume dari siapa? Dari H2SO4 pekat, berarti volume dari yang M1 ini kalau saya ibaratkan M1 molaritas yang pertama karena yang pekat, yang ini adalah M2. Ini yang sudah diencerkan. Berarti di sini terjadilah proses pengenceran. Nanti teman-teman juga butuh tuh tentang itu ya. Biasanya kalau di laboratorium teman-teman pakai apa ini kalau seperti ini? Pakai labu takar. Ya. Yang kayak gini nih bentuknya. Nah, di sini ada tanda batas begitu ya. Bikinnya yang
biasanya 500 ml 1 liter begitu. Ini yang pekat masukin sini dulu, ada Aquades dulu sedikit, terus tambahkan yang pekat. Lah menambahkannya ini loh yang ditanya, berapa sih yang harus ditambahkan, berapa sih yang harus diambil dari larutan induknya itu berapa begitu ya sebelum diencerkan. Oke, kita coba jawab ya. Langkah yang pertama itu kita harus tahu dulu atau menjawab dulu, menghitung M1. Artinya berarti kita merubah dari yang bentuk 49% ini ke dalam bentuk molaritas. Itu ya. Caranya bagaimana? Karena tadi teman-teman sudah belajar mengenai penurunannya, begitu ya. Mengenai penurunan rumusnya, perubahan dari hubungan molaritas dengan kadar dan dengan rho, maka kita dengan mudah ya sudah bisa menghitung gitu ya. 10 molaritas sama dengan 10 kali rho kali kadarnya dibagi dengan massa molarnya. 10 begitu dikalikan angka 10 dari mana? Kemarin sudah ya. Kemarin tadi barusan dan nonton videonya juga ya. Rho-nya berapa tadi? 1,3 kg per liter. Persennya berapa? Tadi 49. Maaf keselio tangannya. Kok gerak-gerak sendiri ya? Bentar. Apa suruh berhenti dulu kan ada adzan ini. 49%. Enggak mau. 49%. Terus dibagi apa? Massa molarnya. Dibagi massa molar. Massa molarnya berapa ya? Asam sulfat tadi yang diketahui. Massa molarnya 98 gram per mol. Tidak mau gerak, kadang suka error begini nih. 98 gram per mol ya. Sekarang kita lihat berarti berapa ini? 10 kali 1,3 kali 49, berarti hasilnya adalah 6 lebih. Coba yang pakai kalkulator. Betul ya, 6,5 molar. Artinya berarti larutan yang ada di sini M1-nya ini itu adalah 6,5 molar. Jadi nilainya ini sebanding 49%, itu artinya adalah 6,5 molar. Nah, apakah ini sudah selesai? Yang ditanyakan tadi apa? Volume dari larutan bakunya kan. Nah, kita ingat karena di sini ada proses penurunan konsentrasi 6,5 menjadi 0,05 molar, artinya ini terjadi proses pengenceran. Maka kita menggunakan rumus pengenceran. Masih ada yang ingat rumus pengenceran bagaimana? Yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 1 itu apa? Berarti M awal, ini M mula-mula, ini yang setelah pengenceran. Yang ini adalah mula-mula, berarti masih kondisi pekat, gitu ya. Yang di sini adalah yang sudah encer, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi M1-nya sudah ketemu kan, berarti 6,5 molar. V1-nya berapa? Ayo, berapa? Nah, ini yang ditanya kok. M2-nya tadi yang dituju kita mau bikin 0,05 molar. 0,05 molar dikalikan dengan V2-nya, V yang dituju berapa? V yang dibuat 260 ml, sehingga
larutan baku yang harus kita ambil volumenya adalah sejumlah 0,05 molar dikalikan 260 ml dibagi dengan 6,5 molar. Ini kita coret, sehingga volume awal yang kita butuhkan dari larutan baku adalah berapa ini? 0,05 kali 200 60 bagi, yaitu siapa yang betul jawabannya? Iya, ini mau dicek lagi pakai kalkulator, silakan. 2 mili. Siapa yang betul jawabannya 2 mili ya, cung. Baik. Ini soal pertama, mungkin bukan soal pertama ya. Soal yang dianggap sulit begitu ya. Atau ada soal lain yang mau dibahas lagi? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ya ke sifat koligatif larutan ya, supaya nanti tidak terlalu lama begitu ya, tidak berlama-lama kita di sini di konsentrasi. Ini kan sebenarnya untuk recall aja sih gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke sifat koligatif ya. Sip.